Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan menyampaikan analisis singkat mengenai pidato Presiden Republik Indonesia pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2025. Analisis ini saya buat berdasarkan video pidato resmi yang dipublikasikan serta teks lengkap pidatonya yang dirilis melalui Kementerian Sekretariat Negara. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami tentang pesan utama Presiden, konteks ekonomi nasional, serta arah kebijakan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Dalam analisis ini, saya akan membahas beberapa poin, mulai dari konteks penyampaian pidato, gaya penyampaian Presiden, struktur pidato, pesan inti yang ingin disampaikan, hingga dampaknya terhadap situasi ekonomi dan kebijakan di tahun 2025. Dengan analisis ini, diharapkan kita bisa memahami makna pidato bukan hanya dari sisi isi, tetapi juga dari cara penyampaiannya, strategi komunikasinya, serta relevansinya terhadap kondisi Indonesia saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke analisis pidatonya. Kehormatan besar saya diundang dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini. Saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini, tangguh dan mandiri. Sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan. Pidato ini disampaikan oleh Presiden dalam sebuah acara yang sangat penting, yaitu Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Acara ini dihadiri oleh pejabat negara, gubernur BI, menteri, duta besar, kepala daerah, hingga pimpinan BUMN dan swasta. Secara konteks, pidato ini bertujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional, apresiasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga, serta penegasan tentang arah kebijakan pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing. Karena konteksnya formal dan tingkat audiensnya tinggi, maka pidato ini menggunakan bahasa yang resmi, baku, dan runtut. Analisis struktur pidato. Pidato ini tersusun dengan struktur yang sangat lengkap. Pertama, bagian pembuka dimulai dengan salam dalam berbagai agama. Ini sesuai dengan standar pidato kenegaraan yang bersifat inklusif, menghormati seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Kedua, terdapat bagian penghormatan yang memuat penyebutan tokoh-tokoh penting seperti Gubernur BI, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, para menteri, duta besar, dan tokoh lainnya. Penyebutan ini dilakukan dengan urutan yang tepat dan sopan. Ketiga, bagian pendahuluan berisi ucapan syukur, konteks acara, dan pernyataan awal Presiden tentang pentingnya tema yang diangkat oleh BI, yaitu ketangguhan dan kemandirian ekonomi. Keempat, bagian isi pidato sangat kaya. Presiden membahas kondisi ekonomi global, laporan capaian ekonomi nasional, prestasi kementerian, program bantuan gizi nasional, hingga persoalan infrastruktur dasar seperti jembatan yang digunakan anak-anak untuk sekolah. Terakhir, bagian penutup memuat ajakan persatuan ucapan terima kasih dalam penutup lintas agama serta seruan merdeka sebagai penutup yang kuat. Dari sisi struktur pidato ini sesuai dengan teori pidato formal, lengkap, runtut, dan konsisten. Selanjutnya, saya akan menganalisis diksi atau pilihan kata. Dari segi diksi, pidato ini menggunakan banyak kata yang bersifat formal, baku, dan netral, sesuai dengan karakter pidato resmi kenegaraan. Contoh, pemilihan diksi yang tepat dalam dilihat pada penggunaan frasa seperti karunia yang diberikan, tantangan global, hegemoni ekonomi, dan sinergi kebijakan. Diksi tersebut menunjukkan bahwa pidato ini disusun untuk menyampaikan gagasan penting secara jelas dan profesional. Yang menarik, terdapat juga penggunaan beberapa istilah bahasa Inggris seperti execution, how to solve the problem, dan thank you very much. Penggunaan istilah Inggris ini bukan pelanggaran,
melainkan bagian dari gaya komunikasi modern Presiden yang ingin menekankan urgensi tindakan serta menunjukkan fleksibilitas dalam penyampaian pesan. Namun secara keseluruhan, diksi utamanya tetap baku dan sesuai standar bahasa Indonesia formal. Selanjutnya, analisis ejaan dan tata bahasa. Pidato ini secara umum sudah sesuai dengan PUEBI. Penggunaan huruf kapital untuk nama jabatan seperti Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Panglima TNI sudah benar. Penulisan sapaan seperti saudara-saudara sekalian juga sudah sesuai kaidah. Kalimat-kalimat di dalam pidato ini sebagian besar menggunakan struktur SPOK yang jelas sehingga mudah dipahami oleh audiens yang hadir maupun penonton yang menyaksikan secara daring. Ada beberapa kalimat panjang, misalnya seperti Presiden menjelaskan situasi geopolitik global atau saat memberikan apresiasi kepada para menteri. Namun kalimat panjang pada pidato formal seperti ini masih dianggap wajar karena biasanya disampaikan secara lisan dengan intonasi yang membantu pemahaman. Tidak ditemukan pelanggaran ejaan yang menonjol sehingga dapat dikatakan bahwa secara tata bahasa pidato ini sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya, analisis kalimat efektif. Pidato ini cukup kaya dengan variasi kalimat. Sebagian besar kalimatnya efektif, jelas, dan langsung pada inti pembahasan. Contohnya, sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem. Kalimat ini pendek, jelas, dan menekankan urgensi pelaksanaan kebijakan. Ada pula kalimat yang bersifat deskriptif panjang, seperti pada bagian penjelasan kondisi anak-anak yang menyeberangi sungai untuk bersekolah. Misalnya, mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah tiap hari pakaian mereka basah. Di sini panjangnya kalimat justru menambah kekuatan emosi. Pidato ini berhasil menyeimbangkan kalimat panjang dan pendek sehingga penyampaian pesan tetap efektif tanpa membosankan. Selanjutnya, analisis gaya bahasa. Pidato ini menggunakan berbagai gaya bahasa yang membuatnya hidup dan meyakinkan. Pertama, repetisi. Misalnya, pengulangan ungkapan saya terima kasih dan saudara-saudara. Repetisi ini menambah kekuatan penegasan. Kedua, gaya retorika. Berupa pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seperti saat Presiden bertanya, yang lain kok nggak hadir ya? Ini memberikan sentuhan humor ringan sekaligus kritik halus. Yang ketiga, bahasa emotif. Terutama ketika memaparkan video anak-anak yang harus menyeberangi sungai. Keempat, metafora sederhana. Misalnya berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang menggambarkan kemandirian ekonomi nasional. Semua ini membuat pidato terasa lebih humanis, komunikatif, dan mudah diingat. Selanjutnya, kesimpulan analisis. Berdasarkan seluruh analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2025 adalah pidato yang disusun sangat baik dari sisi bahasa maupun struktur. Bahasa yang digunakan baku, pilihan katanya tepat, struktur kalimatnya runtut, gaya bahasanya kuat, dan seluruh unsur pidato formal terpenuhi secara lengkap. Pidato ini tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi Indonesia, tetapi juga menggerakkan emosi audiens, terutama melalui penyampaian isu-isu sosial seperti akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Dengan demikian, pidato ini dapat menjadi contoh baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai bagaimana pidato formal disusun secara efektif, komunikatif, dan tetap menyentuh perasaan pendengarnya. Baik, sampai di sini analisis mengenai pidato Presiden Republik Indonesia pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2025. Dari pemaparan tadi, kita bisa simpulkan bahwa pidato tersebut bukan hanya berisi laporan kondisi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, mengerahkan lembaga-lembaga ekonomi, dan memberikan gambaran besar tentang arah pembangunan ke depan. Melalui analisis ini,
kita dapat memahami bahwa pidato resmi bukan sekedar acara seremonial, tetapi bagian dari alat komunikasi politik dan ekonomi yang memengaruhi persepsi publik, arah kebijakan, serta respon pasar. Oleh karena itu, membaca dan menganalisis isi pidato seperti ini sangat penting agar kita bisa memahami konteks besar di balik kondisi perekonomian negara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini membantu memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.